Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fitria dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini akan memaparkan permasalahan dalam pendidikan nasional, yaitu faktor permasalahan dalam pembelajaran. Adapun judul yang saya ambil adalah penurunan tingkat pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan suatu masalah sulit yang tengah dihadapi oleh semua orang baik di negara Indonesia ataupun di berbagai negara lain. Pandemi ini telah ditemukan sejak Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan sekarang telah menyebar di seluruh negara termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini sangat dahsyat baik bagi pekerja swasta, buruh, pedagang, karyawan, dan terutama para siswa yang berada dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya ada dampak pandemi. Pelaksanaan pendidikan yang awalnya dilakukan dengan tatap muka, bertemu satu sama lain antara guru, dosen, atau pendidik dengan siswa atau mahasiswanya, sekarang tidak bisa dan hanya mengandalkan teknologi. Saat ini semua diusahakan dapat belajar serta bekerja dari rumah atau biasanya disebut work from home. Sekarang terdapat sekitar 97% perguruan tinggi telah mengadopsi pembelajaran daring menurut Dirjen Dikti tahun 2020. Tidak hanya proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring, tetapi juga semua kegiatan yang ada di dalam lingkup sekolah atau perguruan tinggi seperti ekstrakurikuler, wisuda, lomba, dan lain sebagainya. Dampaknya, siswa akan mengalami kesulitan dalam pengembangan ilmu yang dimiliki serta akan kesulitan apabila terdapat hal terkait pembelajaran yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas karena keterbatasan waktu serta media internet. Adapun penurunan tingkat pendidikannya. Turunnya tingkat pendidikan akibat pandemi ini juga diakibatkan karena banyak dari sivitas akademika yang kurang atau belum terbiasa dengan metode online, akibat kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem serta peralatannya. Kreativitas dari tenaga pendidik juga sangat berpengaruh akan tingkat pendidikan. Menurut Syah 2020, tidak semua dosen dan mahasiswa menguasai teknologi dikarenakan penguasaan teknologi yang masih rendah. Pada awal masa peralihan dalam penggunaan teknologi sebagai media utama dalam pembelajaran, sehingga banyak dari pengajar, siswa, ataupun mahasiswa yang belum memiliki perangkat guna memfasilitasi pembelajaran yang akibatnya juga terhambatnya pembelajaran. Kendala ini juga dialami bagi para masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang kurang terjangkau oleh jaringan internet yang memadai, sehingga pembelajaran online tidak dapat berjalan dengan baik. Munculnya kejenuhan dalam pembelajaran online berakibat malas dan mudah mengantuk akibat siswa menjadi malas untuk mengikuti pembelajaran. Di sini perbaikan di masa pandemi. Dalam menghadapi pandemi seperti sekarang, saatnya kita untuk mampu berkreasi dan tidak hanya mau mengadakan hal yang ada pada saat ini, tetapi juga mengembangkan hal-hal baru. Masa pandemi saat ini menjadi puncak penggunaan teknologi pendidikan dan bidang-bidang lainnya, bersamaan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus maju. Sehingga tantangan pandemi COVID-19 dapat dikelola menjadi peluang yang baru. Pada masa pandemi seperti sekarang juga merupakan saatnya kita semua untuk mampu menyusun strategi pendidikan yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Karena pada masa setelah pandemi pasti akan lebih banyak lagi hal-hal baru yang akan menghampiri kita, sehingga kita haruslah menyiapkan jauh-jauh hari agar lebih mudah dan terarah. Meski dalam kondisi serba terbatas karena pandemi COVID-19, tetapi masih dapat melakukan pembelajaran dengan cara daring, sehingga kita semua masih patut bersyukur dan tidak selalu menyalahkan keadaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.